pagi Bu. Selamat pagi. Apa kabar Bu hari ini? Baik, alhamdulillah. Ini Bu, kedatangan saya ke sini itu mau ngerepoti Bu Har. Saya dapat tugas untuk wawancara tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ke Bu Har mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Iya. Langsung lawan ya Bu. Iya. Untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bu Har dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Selama ini yang saya lakukan, dilema etika itu merupakan situasi yang dihadapi seseorang di mana keputusan mengenai perilaku yang layak harus diambil. Nah, untuk itu diperlukan pengambilan keputusan, di mana di dalam menghadapi dilema etika ini. Ini lebih sulit daripada rujukan moral. Kalau rujukan moral ini kita hanya dihadapkan pada benar salah ketika mengambil keputusan, jadi lebih mudah untuk mengatasinya begitu. Jadi kalau rujukan moral itu sudah pasti ya Ibu ya, antara benar dan salah. Jadi lebih mudah untuk mengambil keputusannya. Betul. Selama ini bagaimana Bu Har menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang berkepentingan dengan dilema etika atau yang benar lawan benar, yang mengandung nilai-nilai, sama-sama mengandung nilai kebajikan. Kalau selama ini sih saya ngambil berdasarkan intuisi saya, kemudian pengalaman, karena sering menemui masalah-masalah yang berhubungan dengan dilema etika di sini. Jadi kemudian kita kadang-kadang kita ngambil informasi yang terkait dengan ini, informasi-informasi yang terkait dengan keputusan yang akan kita ambil. Intinya saya dapat memaksimalkan manfaat, kemudian meminimalisir dampak buruk pengambilan keputusan. Intinya meminimalisir ya Bu ya. Jadi efeknya nggak begitu banyak ya. Begitu. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bu Har lakukan selama ini? Ya, biasanya saya melakukan langkah-langkah yang pertama mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Kemudian saya saring mana yang berhubungan dengan etika, mana yang berhubungan dengan norma sosial. Kemudian saya tentukan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Di samping itu, saya kumpulkan fakta-fakta dari temannya, mungkin dari gurunya. Setelah itu baru saya ambil keputusan. Jadi ada langkah-langkahnya ya. Hal-hal apa saja yang selama ini Bu Har anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut? Yang paling efektif yaitu menentukan pihak-pihak yang terlibat. Itu yang paling efektif. Jadi pihak-pihak yang terlibat itu mungkin dijadiin satu gitu ya, jadi satu. Diajak duduk bareng namanya. Selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kadang-kadang antara individu dengan individu yang lain, dalam arti mereka saling bertentangan, jadi tidak ada titik temu. Kemudian kadang-kadang kita menomorsatukan keadilan, tapi kadang-kadang kita merasa kasihan, seakeman gitu ya. Terus kadang-kadang kita menjunjung tinggi kebenaran, tapi kadang-kadang kesetiaannya yang kita mainkan. Kadang-kadang ini
butuh jangka pendek harusnya, tapi dadak Kasihan. sampai suwine lah karuan. Nah itu Gitu ya. tantangannya. Iya. Terus apakah Buar memiliki sebuah jadwal atau tertentu yang dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika itu? Apakah Buar langsung menyelesaikan di tempat atau membuat jadwal terlebih dahulu dalam menyelesaikannya? Kalau saya sih tidak punya jadwal, tidak menjadwalkan, tergantung situasi dan kondisi. Jika sekiranya memang itu harus segera disikapi, maka segera saya ambil tindakan. Tetapi kalau situasinya tidak begitu urgent lah, masih bisa dicari waktu, maka akan saya jadwalkan. Ya. Berarti fleksibel lah ya, Bu, Ya. ya, tergantung urgenitas Ya. kasus ya. Ya, betul. Dan selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempermudah, membantu Buhar dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Tentunya ada yang bantu saya, yaitu teman-teman guru, kemudian kadang-kadang kita libatkan orang tua juga. Itu yang membantu kita menyelesaikan masalah yang terkait dengan dilema etika. Itu aja. Jadi biasanya juga dimusyawarahkan Ya. gitu ya, Bu ya. Terus yang terakhir, Bu, dari semua hal yang sudah disampaikan Buhar tadi, pembelajaran apa yang dapat Buhar petik dari pengalaman-pengalaman Buhar dalam pengambilan keputusan dilema etika? Ya. Dari pengalaman saya selama di institusi pendidikan, itu dilema etika yang kita tarik suatu pembelajaran bahwa dilema etika itu sebenarnya hal yang berat sebetulnya, tapi harus kita hadapi. Ya, dari waktu ke waktu pasti ada saja, ya. Nah, di sini kalau kita menghadapi situasi dilema etika akan ada nilai-nilai kebajikan yang mendasar, yang bertentangan dengan cinta, kasih sayang, kebenaran, keadilan, kebebasan, persatuan, ya, dan ada tanggung jawab, ya, ada tanggung jawab. Yang penting di dalam mengambil keputusan ini kita berpihak pada anak-anak, ya. Yang penting itu, ya, dan kita harus bisa bertanggung jawab terkait dengan segala konsekuensi yang sudah kita putuskan. Jadi dalam pengambilan keputusan itu kita harus pertama berpihak kepada murid, Ya. Yang kedua kita harus tanggung jawab ya, Bu Ya, ya, terhadap konsekuensi atau akibat yang ditimbulkan dari keputusan yang kita ambil. Ya, betul. Terima kasih, Bu, banyak sekali pelajaran yang Bu berikan pagi hari ini. Semoga nanti kedepannya saya lebih bisa lagi dalam pengambilan keputusan. Oke, siap. Terima kasih. Ya, Semoga terima kasih. lancar. Terima kasih, Oke. Bu. Selamat siang, Pak Sus. Siang, Apa ya. kabar? Baik. Mau minta waktu sebentar. Iya. Kedatangan saya ke sini itu mau wawancara Pak Sus terkait pengambilan keputusan sesuai dengan pengambilan keputusan di sekolah tentang dilema etika atau rujukan moral. Iya. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Pak Sus mengenai dilema etika. Iya. Yang kita mulai saja ya, Pak ya. Iya. Selama ini bagaimana Pak Sus dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Kan ada dua, Pak, ya, dilema Iya. etika dan rujukan Rujukan moral. moral. Kalau dilema etika itu adalah permasalahan yang
harus diselesaikan antara benar dan benar. Jadi memang itu antara dua pilihan benar kan, makanya itu menjadi sebuah dilema karena hasil keputusannya adalah benar dan benar. Tapi kalau rujukan moral itu permasalahannya itu ada mengambil putusannya ada benar atau salah. Jadi itu kan sudah jelas ya kalau rujukan moral. Jadi ada yang satu benar, yang satu salah. Tapi kalau dilema etika itu kita mengambil putusan dengan permasalahan yang hasilnya benar dan benar. Nah, itu kan perlu pemikiran yang lebih jauh untuk dilema etika sendiri. Selama ini bagaimana Pak Sis menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak tentang kasus-kasus dilema dua kepentingan yang sama-sama benar dan mengandung nilai kebajikan? Mungkin bisa diberi contoh kasus apa gitu? Kalau di SD ini biasanya kalau pengambilan keputusan itu harus melalui musyawarah. Yang pertama misalnya itu ada sebuah kasus itu bisa datang dari guru, bisa datang dari saya sendiri. Misalnya guru itu ada permasalahan dengan murid, tentunya di situ akan dicari faktanya dulu. Guru tersebut akan mencari fakta. Setelah itu sudah terdapat fakta, kemudian baru dirapatkan di dewan guru. Nanti hasilnya bagaimana dengan musyawarah. Setelah terdapat keputusan nanti akan direfleksikan. Jikalau memang keputusan seperti ini nanti efeknya seperti apa. Nah itu kalau memang yang terbaik itu yang akan kita pakai, keputusan yang terbaik itu. Berarti langkah-langkahnya di musyawarah dulu, terus diumumkan langkah apa yang terbaik, terus habis itu direfleksikan ya. Terus hal-hal apa saja yang selama ini Pak Sus anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Sebetulnya kalau kita pengen cepat latihan efektif itu kita mengikuti peraturan. Jadi peraturan itu yang sudah dibuat kita mengikuti itu. Ya, itu yang paling penting. Tapi kan kita nggak bisa harus harus pakai peraturan itu. Kadang kita pengambilan keputusan itu ada nilai peduli, rasa kasihan. Nah itu yang membuat peraturan itu menjadi lebih lentur. Berarti pengambilan keputusan sesuai dengan peraturan tapi tidak meninggalkan nilai-nilai yang lain Terus hal-hal apa saja yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika itu? Ini tantangannya itu bisa dari dalam juga bisa dari luar. Misalnya dari dalam ini kita ini ada permasalahan dulu, terus kita musyawarahkan, pasti itu ada satu atau dua guru yang tidak setuju. Nah itu tantangannya kan dari internal seperti itu ya. Misalnya tantangan dari luar, misalnya sekolah itu membuat keputusan misalnya tentang apakah murid itu, misalnya kalau ada rapat murid pulang lebih dulu. Nah itu kan nanti diinfokan ke orang tua, itu nanti orang tua itu akan mempunyai persepsi yang sendiri. Nah, jadi karena ya kita juga melayani siswa, melayani masyarakat, jadi kita juga harus mendengar suara dari orang tua siswa. Iya, kadang orang tua juga nggak baca WA kita, Mas. Iya. Jadi kadang ada dilemanya ya, Pak. Ya, tantangannya itu bisa dari dalam, bisa dari luar. Iya, bisa dari dalam, dari luar. Dalam penyelesaian kasus-kasus itu apa Bapak punya mungkin jadwal tertentu atau prosedur atau proses tertentu dalam penyelesaiannya? Kalau untuk jadwal itu tergantung tingkat keurgenan, itu kepentingannya itu mendesak apa enggak. Nah, kalau memang itu mendesak untuk diselesaikan, dari kita harus gerak cepat. Tapi kalau memang permasalahan itu bisa kita tunda atau memang jangka waktunya lebih panjang, kita akan melalui proses yang lebih panjang lagi. Berarti tergantung tingkat
urgenitasnya ya. Urgenitas itu apa ya? Kalau semakin urgent ya semakin Oh iya, bisa semakin cepat selesaikan, ya. Terus apakah ada faktor yang memudahkan atau yang mendukung Pak Sus dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu, mungkin ada faktor pendukungnya atau yang mempermudah? Nah, faktor pendukung itu juga saya faktor dari dalam sendiri, di dalam lingkungan sekolah. Memang kita kalau lingkungannya sudah kondusif, hubungan antar guru itu baik, guru dengan kepala sekolah itu baik, itu juga akan mempengaruhi sebuah keputusan di sekolah. Faktor dari luar tentunya ya juga kalau kita melibatkan wali murid, komite, itu juga kalau terjadi hubungan yang baik, mestinya itu juga pengambilan keputusan itu kita juga akan lebih mudah. Intinya itu jadi di komunikasi. Kalau komunikasinya itu baik, mesti hasilnya akan lebih baik. Intinya ada komunikasi dan hubungan baik dengan semua pihak yang terlibat. Yang terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat dipetik pada pengalaman Bapak dalam pengambilan keputusan itu bagaimana? Coba saya lupa tidak fokus. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, ada beberapa hal yang mungkin yang berkesan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan dilema etika. Oh itu. Kalau kita mau mengambil keputusan itu ya harus diberikan dengan masa-masa ya. Diberikan lebih dahulu. Setelah kita musyawarah, kita rapat, menghasilkan sebuah keputusan. Dan kita harus menimbang apakah keputusan itu plus minusnya itu seperti apa. Misalnya, misalnya ada beberapa keputusan. Ini keputusan satu ini nanti dampaknya bagaimana? Kalau opsi 2 dampaknya bagaimana? Terus kita akan mengambil opsi yang dampak negatifnya itu yang paling sedikit, yang minimalis dampaknya. Intinya kita harus refleksi lah terhadap keputusan kita. Terima kasih Pak atas pengalaman yang sudah diberikan kepada saya, menambah pembelajaran bagi saya. Semoga nanti kedepannya saya lebih bisa lagi memutuskan atau mengambil keputusan yang mengenai dilema etika. Ini ya, pengajian angkatan 7 ya? Iya. Dari Kota Semarang. Dan semoga sukses ya. Iya, semoga lulus ya Pak ya. ya.